Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Insyaallah kita kembali lanjutkan membaca serta menerjemahkan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan syarah ringkas yang ditulis oleh Dr. Mansur As-Saq'ub hafizahullahu taala, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-10 masih di kitab Thaharah. Ya. Hadis yang ke-10 ini yang akan kita baca ini menjelaskan tentang sifat wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca. Beliau rahimahullah menukil hadis dari Humran, ya, Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Humran, ya, Maula yaitu beliau adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhai beliau. Annahu ra'a Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in. Bahwasanya beliau Humran ini melihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu da'a biwudu'in. Melihat Utsman meminta untuk didatangkan wudu. Wudu ini adalah air wudu, ya. Jadi beliau melihat Utsman meminta air wudu, ya, meminta didatangkan air wudu. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ih. Kemudian setelah didatangkan, beliau lalu menuangkan, ya, air yang ada dalam bejana tersebut, ya, kedua tangannya, ya, kedua tangannya. Dia menuangkan air tersebut, ya, kepada kedua tangannya. Kemudian faghassalahuma thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci, ya, kedua tangannya, ya, kedua telapak tangan di sini maksudnya, ya, kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian setelah beliau mencuci tangannya 3 kali, ya, dengan menuangkan air dari bejana, ya. Jadi tidak memasukkan secara langsung, tapi dia tuangkan. Kemudian setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air tersebut. Tsumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian setelah itu beliau berkumur, ya, sekaligus beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, dan istinthar, ya, kemudian mengeluarkannya. Ya, mengeluarkannya dengan disertai nafas. Ya, ini dilakukan dalam satu genggaman, ya, dalam satu cidukan. Jadi satu cidukan dimasukkan ke mulut sekalian ke hidung. Kemudian kumur-kumur, istinsyak, ya, kemudian airnya dikeluarkan. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian setelah itu beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, cuci wajah sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian setelah itu beliau mencuci kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Ya. Maknanya di sini adalah sikunya juga terbasuh, ya. Jadi membasuh ujung tangan sampai siku. Sikunya juga dibasuh. Tsumma masaha bi ra'sihi. Setelah itu beliau mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepalanya. Ini diusap bukan dibasuh, ya. Diusap bukan dibasuh. Tsumma ghassala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau mencuci atau membasuh kembali kedua kakinya. Kedua kakinya sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda atau berkata radhiyallahu anhu,
Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, kemudian ini yang berkata Rasulullah ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi SAW, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, dan dalam sholatnya dia tidak mengajak bicara dirinya sendiri. Maksudnya adalah dia fokus dalam sholatnya 2 rakaat tadi, ya tidak pikirannya tidak teralihkan ya. Dia fokus khusyuk, ya tidak memikirkan hal-hal duniawi atau hal-hal di luar sholat. Maka apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab wudu dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab Taharah. Baik, kita baca secara singkat ya, terjemahkan syarah dari penjelasan dari Syekh Dr. Mansur hafizahullahu taala, ya, Dr. Mansur As-Saqub hafizahullahu taala. Hadzal haditsu min ajma'il ahadithi fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya merupakan hadis yang ya di antara hadis yang paling lengkap dalam menjelaskan ya atau dalam menggambarkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Haitsu dzakara fihi al-furudha wal mustahabbati. Ya, di mana dalam hadis ini disebutkan ya wajib-wajib wudu dan sunnah-sunnahnya, semuanya. Ya, secara lengkap. Ya, secara lengkap. Wa huwa min ahaditsil amaliyati allati wasafa fiha as-sahabatu wudu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil fi'li wat tatbiq. Ya. Dan hadis ini adalah di antara hadis-hadis amaliyah. Hadis-hadis yang bentuknya praktek contoh langsung. Ya. Yang para sahabat sallallahu alaihi wasallam mensifati ya wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi ya dengan fi'il, dengan perbuatan, wa tatbiq dengan praktek, dengan contoh ya, penerapan secara langsung ya, di mana tadi kita ya simak bahwa Humron tadi melihat Utsman mempraktekkan secara langsung. Yang Utsman ini ya mencontoh praktek langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sanadnya tersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza asbat wa abqa, dan hal ini ya sangat kuat ya, sangat kuat dan sangat kokoh. Asbat ya. Karena amaliyah ya, tidak cuma teori, tidak cuma perkataan, tapi betul-betul dipraktekkan oleh Nabi SAW dan dicontoh oleh Utsman, kemudian dilihat oleh Humron. Baik. Kemudian apa kata beliau? Waqad afadal haditsu, dan hadis ini memberikan faedah. Yang pertama, anal wudu' al-masyru' al-mustahabba yakunu bi anna, ya, bahwasanya wudu yang disyariatkan, yang disunahkan, ya, yang merupakan petunjuk dari Nabi SAW adalah yang pertama, yaghsilu yadayhi fi awal wudu'i istihbaban. Ya, yaitu mencuci, ini yang pertama ya, step yang pertama adalah mencuci kedua tangan pada awal wudu, istihbaban. Dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, setelah itu adalah thumma yatamadmadu wa yastanshiqa wa yastanthira. Ya, atau thumma yatamadmadu wa yastanshiqu wa yastanthiru ya, wujuban. Kemudian setelah itu berkumur-kumur ya, masukkan air ke mulut, berkumur-kumur sekaligus istinsyak, masukkannya ke hidung, dan kemudian istinthar, mengeluarkan dari hidung. Ini wajib hukumnya.
Ya, dan ini sudah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, ya, dengan satu cidukan. Satu cidukan langsung masukkan ke mulut dan juga ke hidung. Ini hukumnya wajib, ya. Ya, ini dalam madhab Hambali yang beliau lebih kuatkan, ya. Karena di awal, di mukadimah kitab kita sudah bicara atau kita sudah katakan kalau beliau ini ya akan mentakrir, ya, menetapkan madhab Hambali sebagai base-nya, ya, sebagai fondasinya. Kecuali kalau ada pendapat yang menurut beliau lebih kuat dan itu di khilaf, ya, dari mazhab Hambali, tidak sejalan dengan mazhab Hambali, maka beliau akan pilih itu. Ya. Meskipun sebagian ulama yang lain, ya, di mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, ya, istinsyak khususnya ini hukumnya sunnah. Tapi di sini beliau menetapkan hukumnya wajib, ya. Madmadhah, istinsyak, istinsar semua hukumnya wajib. Kemudian setelah itu summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini. Kemudian setelah itu mencuci dua tangan sampai siku, ya. Dalam hadis jelas, ya, wa yadayhi ilal mirfaqaini tadi. Dan ila di sini bermakna ma'a, ya. Maksudnya sikunya juga dibasuh, tidak hanya tangan, ya. Jadi membasuh kedua tangan atau mencuci kedua tangan sampai siku. Wal mirfaq dakhilun fil ghusl. Dan siku itu masuk ke dalam pencucian atau pembasuhan. Tsumma yamsahu ar-ra'sa marratan wahidatan wujuban. Ya, kemudian setelah itu mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Nah, ini kepala diusap, bukan dibasuh. Sebanyak 1 kali saja. Dan ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Apa batasan kepala? Kata beliau ya, min munhanil jabhati ila ma in hadara minasy-sya'r. Wa yukrahu ghasluhu. Ya, batasan wajah kata beliau di sini yaitu dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut sampai ke bagian rambut yang paling bawah atau tengkuk, ya. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai tengkuk belakang, ya. Ini semua diusap. Diusap sebanyak 1 kali saja, 1 kali saja. Wa yukrahu ghasluhu kata beliau, kalau dia tidak diusap, dia apa namanya, dibasuh, ya. Dibasuh, dicuci, maka dia makruh hukumnya. Walau ghasalahu fil wudu ajza'ahu. Tapi kalau seorang itu tetap membasuhnya, maka ini tetap sah, ya, wudunya, tetap mencukupi. Meskipun tadi makruh. Kemudian setelah kepala, tsumma yaghsilu rijlaihi, kemudian mencuci kedua atau membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, ya, sampai mata kaki, ya, mata kakinya juga ikut dibasuh. Ini, ya, selesai tata cara wudu yang lengkap, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa yustahabbu lahu ba'da wudu'ihi an yusalliya rak'ataini faman haqqaqa dzalika fa thawabuhu an yaghfirallahu dzunubahu. Dan disunahkan baginya setelah wudu untuk sholat 2 rakaat, ya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, sholat tersebut, maka pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya, akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Wa qad dallat ahaditsu adidatun ala anna al-wudu'a sababun li ghufrani dzunub. Dan telah banyak, ya, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya wudu, khususnya ini wudu, ini adalah, ya, salah satu sebab, ya, dosa-dosa itu diampuni, ya. Ya, para ulama membahas, ya, ini sholat apa, ya, yang dilakukan setelah wudu. Ya, yang jelas ini disunahkan, ya, wudu kemudian sholat, ini sunnah, ya, hukumnya. Dan ganjarannya tadi, dosanya dihapuskan semuanya, ya. Apa yang sudah lalu dosa-dosanya. Nah, ada yang mengatakan ini sholat sunnah wudu, ya.
dan sebagainya. Yang jelas, tapi ini disunahkan ya, ini disyariatkan. Kemudian kita baca hadisnya ya sebagai penutup. Ini yang hadis ini menunjukkan bahwasanya wudhu ini juga menghapus dosa. Tadi kan sholat ya, wudhu kemudian sholat dia akan menghapuskan dosa. Nah ini wudhunya menghapuskan dosa dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Ya. Jika seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, dia berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, ya maka akan keluar dari wajahnya semua ya kesalahan-kesalahan atau dosa yang dia lihat dengan kedua matanya. Dosanya berguguran, ya dosanya berjatuhan, ya seiring dengan berjatuhannya air. Ya, sebanyak jatuhnya air, ya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Ya. Kemudian jika dia membasuh kedua tangannya, kemudian akan keluar, akan gugur ya semua dosa-dosa yang ya dilakukan oleh tangannya, ya, bersama dengan tetesan-tetesan air. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka akan ya gugur semua, ya akan runtuh semua dosa-dosa ya yang dikerjakan oleh kakinya, ya bersama dengan air, bersama dengan tetesan air. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai dia setelah selesai wudu, ya sampai dia akhirnya suci dari dosa-dosa. Ya, karena dengan wudu itu semua dosa-dosa berguguran bersama dengan tetesan air. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Kemudian beliau menutup wadzunubu allati tughfar. Nah, ini catatan penting ya. Dan dosa-dosa yang diampuni ya shaghair adalah dosa-dosa kecil. Kecil ya. Kita tahu ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Bidalalati qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil akhar. Ya. Dengan dalil hadis Nabi SAW yang lain yaitu idajtanabal kabair. Jika seorang itu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni semua. Fa'amal kabairu fala budda lahu min taubah. Ya. Adapun dosa-dosa besar maka tidak cukup ya hanya dengan melakukan satu amalan tertentu ya otomatis terhapus, tapi juga harus diiringi dengan taubat ya, dengan taubat. Baik, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini ya. Intinya hadis ini menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap dan gamblang ya, disertai dengan praktek ya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang beliau melihat langsung Nabi SAW berwudu ya seperti wudhu yang telah kita bahas. Kemudian jika seorang itu berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Demikian, semoga sedikit ini bermanfaat ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.